Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan yang luar biasa, di mana kita masuk lebih dalam mengasihi Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Itulah kerinduan kami, selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam dan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari saudara sekalian, katakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
sama-sama katakan, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan saat ini. Oh, katakan, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Biar itu keluar dari dalam hati kita. Kita mengasihi Tuhan yang luar biasa itu. Karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, all my
segala keberadaan-Mu. Ia yang menilik kedalaman hati kita. Ia yang menyelidiki pikiran kita. Dengan keberadaan kita masing-masing saat ini dimanapun kita berada, mari hampiri Tuhan. Rindukan hadirat-Nya, rindukan jamahan-Nya. Mari sama-sama dengan sikap hati penuh hormat kita mau berkata kepada Tuhan, sungguh aku rindukan Engkau. Sungguh aku rindukan hadirat Yesus. Ya Ramashini ya Yesus. Ya Ramashana ya Ramasiki. Katakan di hadirat-Mu
damainya mengalir, damainya mengalir, memulihkan, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan di hari Rabu. Ku bersujud padamu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita nikmati dan katakan, di hadirat-Mu tempat yang maha kudus, ku rasakan kedamaian dan ku dipulihkan di hadirat-Mu. Ku bersujud padamu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati keindahan-Mu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Keindahan hadirat-Mu, kemuliaan hadirat-Mu ada di sini, melingkupi kami, penuhi kami. Alirkan sungguh indah kuasa-Mu, alirkan damai hadirat-Mu, alirkan kasih-Mu. Oh Tuhan, ialah masih kinamu, ialah karamusya. Kami mau bersuka, kami mau bermegah, sebab Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Haleluya. Namasyana ya Allah. Ialah maseke, ialah masiki, ialah yang mesti. Kami tahu Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan setiap umat-Mu. Engkau yang tahu kedalaman hati kami saat ini, Tuhan. Mungkin kami penuh dengan ketakutan, kekhawatiran menghadapi hari-hari ini, kegelisahan. Mungkin kami seakan-akan tidak dapat tahu bagaimana masa depan kami, bagaimana esok hari. Tapi hari ini ketika kami menghampiri tatap-Mu yang kudus, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kedamaian, kami boleh mengalami kelepasan. Kami berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Kami berjumpa dengan-Mu Yesus, sehingga kami dapat berkata, sungguh Yesus saja cukup bagi kami.
cukup bagi kami. Yang kami perlukan Engkau saja Tuhan. Yang kami rindukan Engkau saja Tuhan. Engkau saja. Kira masere kira masyakara ya. Hurra masyakara ya. Maharakasha ya musukoro ya maseke. Inna ya hurra masyakara ya se. Ya masyara ya bu. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir dengan kemuliaan. Amin. Engkau hadir dengan kuasa-Mu. Amin. Engkau menyediakan segala berkat yang besar. Engkau menyediakan pemulihan. Yes. Engkau menyediakan kesembuhan. Yes. Engkau menyediakan kemenangan yang besar. Engkau menyediakan segala yang jauh lebih indah dari yang kami pikirkan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh menikmati kasih-Mu lebih lagi tiap hari. Lebih lagi tiap hari. Setiap hari. Kami boleh merasakan hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kemana kami pergi, di mana kami ada. Apapun yang kami alami, hadirat-Mu mencengkram kami. Amin. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Hadirat-Mu menikmati kasih.
Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata. Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun setiap pribadi, setiap keluarga yang ada di rumah-rumah, yang mungkin ada di kendaraan, yang mungkin ada di rumah sakit Tuhan. Engkau ada, menyatakan kehadiran-Mu yang luar biasa. Dan kami terima damai, sukacita mengalir dalam hidup kami. Saat sukacita, damai, sejahtera turun, kami bersyukur karena ketakutan, kekhawatiran kami hilang. Oleh karena hadirat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami, buka pikiran kami, tundukkan kepadamu Tuhan. Pikiran kami tundukkan kepada pikiran-Mu Kristus. Sehingga hanya kehendak-Mu dan cara-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Murnikan hati kami Tuhan. Sembuhkan luka hati kami Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah menerima segala penyembahan pujian kami. Dan saatnya kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Untuk kami menerima segala teguran. Kami menerima segala pembentukan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami mau sama-sama katakan kami mengasihi-Mu. Kami ingin terus ada di dalam hadirat-Mu. Menikmati Engkau berbicara kepada kami. Menikmati hati-Mu Tuhan Engkau bagikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua yang percaya dan siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Saya bersyukur sepanjang pujian tadi, walaupun kami mungkin saudara melihat kami kakak adik ya, tetapi di dalam saat mempersiapkan pujian, saat mempersiapkan firman, tidak ada janjian, tapi Roh Kudus yang mempersatukan. Semua menyatakan tentang hadirat Tuhan. Semua menyatakan tentang kerinduan akan hadirat Tuhan. Jemaat yang terkasih, satu hal yang saya ingin bagikan ya, apa yang menjadi berkat bagi saya beberapa waktu yang lalu. Saya memiliki satu persekutuan di dalam doa bangsa-bangsa. Dan satu kali melalui Zoom kami melakukan adakan pertemuan doa. Seorang hamba Tuhan dari Amerika, jadi kita waktu itu sore jam 5 di sana dalam keadaan subuh. Ya, hamba Tuhan ini membagikan sesuatu yang luar biasa. Namanya Pendeta Anthony Howard. Waktu dia membagikan, dia bukan seorang pembicara yang saat di situ wah berapi-api, enggak. Dia sampaikan dengan lembut, saudara. Tetapi saya di Indonesia jauh dari dia. Saya merasakan hadirat Tuhan mencengkram. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekalipun kita berjauhan, berjarak, kita tidak bisa bertemu seperti biasanya dalam ruangan gereja, sama-sama melakukan doa pagi. Tetapi hadirat Tuhan mencengkram kita. Dan satu pertanyaan saat itu, ada dua pertanyaan sesungguhnya. Yang pertanyaan pertama ditanyakan oleh hamba Tuhan ini kepada kami semua yang ada di situ. Pertanyaannya sungguh menyentuh hati saya. Pertanyaan adalah, apakah engkau sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan? Saudara mengikuti morning prayer? Kenapa saudara mengikuti morning prayer? Pertanyaan ini, mari refleksikan. Saat saya ditanya seperti itu saudara, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Sepertinya Tuhan bertanya kepada saya, Maya, apakah kau sungguh merindukan aku? Saya hanya bisa menangis. Dan saat ini pun, saya rindu membagikan pertanyaan ini kepada saudara. Kalau Yesus menyatakan dirinya, Dia bertanya kepadamu, apakah sungguh kau merindukan aku? Apakah kau sungguh merindukan hadiratku? Mari refleksikan ini. Dan pertanyaan keduanya adalah, saat Tuhan menyatakan dirinya, hadiratnya dinyatakan kepadamu, apa yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak kau lakukan saat Tuhan nyatakan pribadinya? Mari renungkan dua pertanyaan ini saudara.
Sementara musik, Ibu Debbie akan mengiringi kita di dalam ref lagu ini. Tenangkan hatimu, tanyakan kepada dirimu. Tuhan bertanya, apakah sungguh engkau merindukanku? Mari masing-masing ambil waktu pribadi. Jawab kepada Tuhan yang ada di tengah-tengahmu. Sudahkah kau menjawab kepada Tuhan saat ini? Apakah sungguh segala sesuatunya tidak berarti dibandingkan Tuhan? Apakah saudara meluangkan waktu dan saya meluangkan waktu saat ini? Sungguh karena kita rindu. Rindu akan pribadinya saudara. Bukan rindu akan berkat-berkatnya. Rindu pribadinya. Rindu kehadirannya. Saya percaya saat kita menemukan dia, berjumpa, maka otomatis berkat itu akan mengalir. Berkat damai, berkat sukacita akan diberikan kepadamu dan kepadaku. Saudara, satu hal yang kita mesti sadari, hadiratnya ada di mana-mana. Bahkan di saat engkau berdoa dan engkau tidak merasakan apa-apa, ketahuilah, tetap dia ada bersama dengan kita. Dia ingin menyatakan pribadinya kepada kita. Saya ingin bacakan satu ayat dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Pemazmur Daud mengatakan seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Pertanyaan ini bukan pertanyaan dari pemazmur Daud ingin lari dari hadapan Tuhan. Tapi ingin menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha hadir. Demikian juga kita saudara, saat pertanyaan ini, kemana aku dapat lari menjauhi rohmu? Menyatakan kepada kita, menyadarkan kita bahwa Yesus Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Bahkan saat kita tidak menyadarinya, dia ada saudara. Di dalam doa, kita seperti masuk dalam sebuah kapal, mengarungi sebuah sungai. Tanpa usaha apapun, sungai itu akan membawa kapal itu berjalan saudara. Di dalam hadirat Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan. Tetapi karena anugerah Tuhan. Dia menjangkau engkau dan saya. Dan kalau doa kita dijawab bukan karena teknik doa kita yang baik, bukan. Bukan karena kita melakukan A, B, C, D dengan teknik-teknik doa yang kita tahu. Bukan. Semata-mata karena anugerah. Grace. Karena anugerah Allah dalam hidup kita. Dia yang mengasihi saudara dan saya. Saat saudara menghampiri Tuhan, tidak perlu kita mengatakan kata-kata indah. Datang hanya berkata, Yesus, aku rindu. Yesus, aku perlu engkau. Saudara, saya percaya saat saudara merindukan pribadinya, tanpa tunggu lama dia akan menjawab, aku terlebih rindu anakku. Dan dia akan memeluk, dia akan menolong kita. Dia akan membisikkan kata-kata dari firman-Nya. Dia akan menguatkan saudara dan saya. Saudara, satu hal yang luar biasa saudara, saya ingin bagikan sedikit saja. Kita lebih baik banyak menyembah Tuhan ya pada saat ini. Saya ingin katakan bahwa di dalam
Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan dikatakan dua hal yang perlu kita tahu, doa orang yang benar dan yakin didoakan. Baru kita merasakan besar kuasanya. Dan kita melihat bahwa kita datang kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita berbicara kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita datang kepada Allah yang siap menyatakan pribadinya, siap mengutarakan isi hatinya, saudara. Dan doa orang yang benar, tidak ada satupun di antara kita yang benar. Seperti Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada. Dan Roma 3 ayat 24 juga kita hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Dengan kata lain seperti tadi kita katakan, ingat jawaban doa karena kebaikan Allah semata-mata. Bukan karena kita melakukan teknik tertentu. Oleh karena Tuhan inginkan kerendahan hati kita. Sikap kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Motivasi kita berdoa. Nyatakan saat ini, Tuhan, aku rindu Engkau. Karena aku mau menyatakan aku perlu Engkau. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Selangkah kaki pun tidak bisa kalau Tuhan tidak izinkan kita untuk dapat melakukannya. Dan dari itu kita melihat contoh yang di bawahnya memberikan contoh tentang Elia. Dan di sana ada Elia berbicara tentang 3 hal. Dikatakan Elia manusia biasa seperti kita. 3 hal, 3K, ingat ini ya, ada 3K. K yang pertama, kekuatan doa. Doa satu orang melawan satu bangsa, saudara. Elia saat berkata saat ini tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Setengah tahun orang-orang yang menyembah Baal mungkin berdoa kepada dewanya. Tidak turun hujan. Tetapi akhirnya seluruh dari mulai beberapa orang, akhirnya seluruh mungkin rakyat Timur Tengah yang mengalami kekeringan. Mereka tidak mendapat jawaban doa. Tetapi lihat Elia, seorang yang dibenarkan dan dia datang dengan iman, percaya ada kekuatan di dalam doa. Sesuatu yang luar biasa, 2-3 tahun tidak ada hujan. Doa seorang yang namanya Elia mengalahkan seluruh bangsa. Dan saudara, saat saudara menghadapi sesuatu saat ini, mungkin saudara seorang diri saat ini. Tetapi ketahuilah kekuatan doa akan mengalahkan segala sesuatu. Kekhawatiranmu, kecemasanmu, sakit penyakitmu, apapun yang kau alami, kekuatan doa itu akan mengalahkan semuanya. Yang kedua, K yang kedua, konsistensi doa. Elia tetap berdoa. Saat waktu sebelum hujan turun, dia berdoa sampai 7 kali menyuruh bujangnya untuk lihat. Adakah awan? Adakah tanda-tanda akan turun hujan? Sekali tidak ada, kedua kali tidak ada, dia tidak stop, saudara. Dia terus menyuruh bujangnya untuk melihat sampai ke-7 kali. Dan bujangnya berkata ada setelapak tangan di sana. Dan di sana akhirnya Tuhan nyatakan ada turun hujan terjadi. Berapa lama saudara berdoa? 1 hari? 1 bulan? 1 minggu? 1 tahun? Saudara konsisten dalam doamu. Maka kau akan melihat jawaban doa dari Tuhan dengan caranya di dalam waktunya yang tepat. Jangan berhenti berdoa, karena di dalam doa kita akan menikmati perkenanannya, kita akan menikmati kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Dan K yang ketiga yang terakhir, keberanian doa, saudara. Elia menghadapi raja dan mengatakan ucapan doa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan itu terjadi. Dan Tuhan berkata kepada kita, Yesus menjadi penebusan bagi kita. Mari datang ke tahtanya dengan penuh keberanian, saudara. Jangan takut. Mungkin saudara rasa, aduh aku orang berdosa, aku baru melakukan kesalahan. Saudara, jangan membuat itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Justru semakin kita melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, semakin kita terus, Tuhan aku mohon ampun, dan dengan penuh keberanian tahta kasih karunia kita datang kepadanya, di mana Yesus ada dan akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Baik saudara, itu 3 hal yang kita mau lakukan. Mari kita kuat kekuatan doa, dan kemudian konsisten dalam doa, dan ada keberanian di dalam doa.
maka kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Menikmati akan perkenanannya. Satu kutipan ya. Dan ingat, doa bukan untuk memojokkan Tuhan ya. Doa adalah permintaan. Yang memerintah, yang berdaulat adalah Tuhan. Kita hanya minta dan yang terjadi adalah kehendak Tuhan di dalam waktunya. Doa semata-mata anugerah Allah ya. Gordon Fee mengatakan begini, doa adalah bukti bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Doa adalah bukti bahwa manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya. Walter B. Knight mengatakan, we can pray, believe and receive, or we can pray, doubt and without. Kita bisa berdoa, percaya dan kita menerima. Atau kita berdoa, ragu dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Ya saudara, jadi kita melihat bahwa mari kita datang kepada Tuhan. Datang dengan kerinduan, maka Tuhan akan nyatakan pribadinya. Apapun yang menjadi masalah, kekuatan dari doa yang kita naikkan dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Allah yang hidup, Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam doa. Maka Tuhan akan menyatakan sesuatu. Segala sesuatu yang menyakiti kita, yang membuat kita sakit, kelemahan tubuh. Segala sesuatu yang membuat kita khawatir, takut dan kita tidak tahu masa depan. Doa konsisten masuk dalam hadirat Tuhan dengan keberanian. Maka saudara akan menikmati Tuhan menyatakan pribadinya. Dan saat kita menjalani kita tahu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Karena anugerah Tuhan semata-mata. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian ini. Meresponi firman Tuhan. Kita tahu Tuhan bahwa mujizat masih terjadi. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ada kesamaannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saudara percaya, maka ini yang akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Amin. Terima dengan iman pertolongan Tuhan saat ini. Nyatakan pujian ini, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kembali katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
sembuhkan saudara. Imanmu dibangkitkan. Percaya saudara, tiada yang mustahil. Yes, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, saat ini saya ingin kita berdoa bersama. Ingat, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yes. Apapun yang menjadi permasalahan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini dimanapun saudara berada, mungkin mengalami kelemahan tubuh, boleh taruh tanganmu di dadamu. Kita berdoa, minta Tuhan untuk menjamah, melakukan kuasa-Nya, melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Saat ini Tuhan, aku berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang tahu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi. Jamah mereka di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Engkau memberkati setiap obat-obatan. Engkau memberkati setiap usaha dalam medis mereka Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Kesembuhan adalah daripadamu Tuhan. Engkau menolong mereka, berikan damai sejahtera, berikan iman kepada mereka, untuk mereka menghadapi setiap permasalahan, bukan untuk kalah, tapi mereka akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap keadaan, setiap musim Tuhan. Engkau ingin menyatakan pribadi-Mu, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka alami bukanlah Tuhan untuk Engkau rancangkan untuk kecelakaan. Engkau merancangkan rancangan penuh damai sejahtera. Engkau rancangkan penuh dengan kemenangan Tuhan. Dan Engkau akan berbicara, Engkau akan membentuk hati kami untuk kami tetap berharap bersandar hanya kepadamu. Tidak pernah akan putus harapan kami. Kami akan konsisten di dalam doa kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memiliki waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan kami. Dan saudara, mungkin saudara dalam pergumulan yang lain, dalam pergumulan hubunganmu yang retak antara suami, istri, orang tua dan anak. Yesus datang menghampirimu saat ini dimanapun engkau berada. Bapa, ulurkan tanganmu yang penuh kasih. Biar kasih-Mu mengalir kepada setiap rumah tangga yang mengalami hubungan-hubungan yang retak. Kami berdoa saat ini Tuhan, kasih-Mu mengalir, menjamah setiap pribadi. Engkau mengangkat setiap keangkuhan, kesombongan dari setiap pribadi, untuk sama-sama menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi. Karena kasih Tuhanlah yang mengikat mereka, antara orang tua dengan anak, penuh dengan kasih sayang Tuhan, mengalir dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pribadi saat ini. Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Keagungan, kemuliaan hanyalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dan kami sendiri. Biar kami semakin hari, semakin kami memiliki kerinduan persekutuan dengan Engkau. Yang kami inginkan Engkau Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu. Di saat mungkin kami tidak mengalami sesuatu yang aneh, yang spektakuler di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, Engkau mau mengatakan, di dalam ketenangan pun Engkau menyatakan pribadi-Mu. Engkau ada dan Engkau akan memberikan segala suatu pencerahan kepada kami. Di saat kami bersekutu dengan firman-Mu, Engkau akan berbicara kepada kami. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Dan saat ini saudara, mari saudara angkat tanganmu. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya, pengurapan yang baru
Saat ini terima segala pengurapan dari Tuhan. Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Mereka tidak lemah. Mereka akan berjalan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena tangan Tuhan yang kuat itu menopang mereka Tuhan. Menopang mereka untuk membawa kepada kemenangan. Saat ini saudara terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Terima impartasi dari Tuhan sendiri atasmu. Menjamah engkau, menguatkan engkau. Membuat engkau berkobar-kobar di dalam rohmu. Rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Rohmu menyala-nyala di dalam mencari hadirat Tuhan. Dan rohmu senantiasa berkata kepada Tuhan, aku merindukan engkau. Dan kami percaya Tuhan, engkau sudah menjamah setiap jemaatmu. Baik yang usia masih kecil Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, gereja anak. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memakai mereka sedari kecil Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, laskar-laskar Tuhan. Pakai lidah mulutnya Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada mereka juga kerinduan membaca firman-Mu. Sampai kepada usia lanjut, pengurapan-Mu ada Tuhan. Menolong, menopang, memberi senantiasa kekuatan. Berkati kami semua Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Dengan pengertian yang baru dari Tuhan. Karena kami perlu Engkau. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Ini kami Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami mengasihi-Mu dan kami kagum akan Engkau. Hidup kami menjadi puji-pujian, penyembahan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Angkat hatimu, kekagumanmu kepada Tuhan. Kekagumanmu kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Dan sing my soul, and sing my soul.
Tuhan. Layak ditinggikan, layak menerima segala pujian, hormat dan glory hanya bagimu Tuhan. Hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Amen. Hidup kami menjadi berkat, menjadi Amen. berkat bagi banyak orang. Engkau Yesus dipermuliakan. Amen. Saat ini saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Kristus yang ada bersama dengan saudara, siap mengulurkan berkat-berkatnya. Tangan yang penuh dengan kasih mendekap engkau, mendekap merangkul engkau semua dan mengulurkan berkatnya, memberikan berkatnya kepadamu. Saat ini terimalah dengan iman segala berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat dengan iman kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat menikmati kehadiran Tuhan sepanjang hari ini, bahkan Amin. seumur hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.